Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ini merupakan perdana nih bagi kami nih. Kami dari Ngompas, ngobrol santai, Perantah Humas, Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Nah, ini kami kali ini dalam kesempatan perdana ini pengen dengar langsung, ketemu langsung dengan sampean berdua nih, Bapak dan Ibu, peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Biasanya kita kalau ngobrol ya itu dengan para pejabat, dengan mungkin para tokoh. Nah, Anda berdua juga tokoh nih, malah tokoh yang langsung di lapangan, bener kan? Nah, jadi saya yakin rekan-rekan pemirsa semua tuh pengen tahu nih, pengen dengar. Soalnya selama ini di Balai Diklat nih sudah 40 sekian angkatan, 44 angkatan saat ini mungkin. Jadi kalau setiap angkatan 30 orang peserta, sudah berapa ya? 1.300 kurang lebih ya peserta. Nah, untuk yang perdana ini saya dibantu dengan dua rekan saya, Pak Nuriskon dan Pak Irfan. Ini nih mau ngobrol bareng dengan sampean dua. Nah, kira-kira mudah-mudahan obrolan kita nanti bisa asik, bisa memberikan pencerahan, bisa menambah wawasan, dan yang paling penting lagi bisa memberikan hal-hal yang positif bagi rekan-rekan kita yang lain. Amin. Nah, gitu ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau minta dulu nih sama Bapak dulu. Tolong deh perkenalan diri, namanya siapa dong? Oke. Kalau nama saya kebetulan Muhammad Said, Pak. Saya seorang pendidik di Madrasah Aliyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah. Hulu Sungai Tengah ya. Oh, iya. Tepatnya itu Kota Barabai, Pak. Kota Barabai. Saya mengajar di sana mata pelajaran Al-Qur'an Hadis untuk kelas 11 semua jurusan. Oh, iya. Itu Pak mungkin dari saya. Sudah berapa tahun mungkin sebelumnya honor di sana ya? Ya, sebelumnya sebagai tenaga honorer, kurang lebih sekitar dari tahun 2009 Pak saya menghonornya. Jadi kurang lebih sekitar 10, 11, 12, 13 tahunan Pak. 13 tahun Pak Said menghonor, apa di madrasah itu saja atau ada madrasah lain sebelumnya mungkin? Sebelumnya saya honor di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Batu Tangga Pak. Batu Tangga, itu jauh nggak dari yang sekarang, sekolah sekarang itu? Jauh Pak. Jauh ya? Jarak dari rumah sangat jauh. Kalau sekarang ini lebih dekat sekitar 3-5 km untuk jarak sekolah dengan rumah saya tinggal. Rumah tinggal sekarang ya. Oh iya. Jadi lumayan juga, jadi 3-5 km ya, mungkin sekitar paling lama 10 menit ya mungkin ya. Benar, Pak. Kalau boleh tahu Pak Said ini memang asli dari kelahiran dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau memang tugasnya aja di situ? Kebetulan saya asli orang Hulu Sungai Tengah Pak, dan kebetulan penempatan juga di Hulu Sungai Tengah, jadi alhamdulillah sekali Pak. Artinya saya diberikan tempat tugas yang dimana dulu saya sebagai tenaga honorer di sana, dan kembali untuk sebagai abdi negara sebagai ASN 3K juga ditempatkan di sana, jadi sangat luar biasa syukurnya Pak. Oh luar biasa, syukur banget kita Pak ya. Iya. Oke, terima kasih untuk awalnya nih. Nah, saya tanya lagi nanti. Iya, nah, boleh, sekarang Pak. Ibu deh gantian. Ibu namanya terus tempat tugasnya di mana? Saya Normita Mawarni, Pak. Normita Mawarni. Normita. Normita ya. Iya. Oh, Mawarni ya. Iya. Iya, terus Tempat tugasnya kalau sekarang saya di MTS 6 Hulu Sungai Tengah sama kayak Pak Said juga, dan kebetulan sekolahnya itu tetanggaan. Oh, deketan ya? Iya. Jadi emang kenal dari awal, sudah kenal ya? Iya, Oh, sudah kenal. Oh, udah bagus. Terus kalau lanjut. sebelumnya itu saya dari MTSN 4, jadi saya tuh pindah tugas tapi masih di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masih di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hanya pindah tempat tugas atau tempat mengajarnya sebelumnya di Madrasah 4. Iya. Sekarang di Madrasah 6. Aliyah 6 ya? Madrasah Sanawiyah. Sanawiyah 6. Oh iya. Wah, ini luar biasa. Kalau Ibu sebelumnya menghonor berapa tahun, Bu? Sebelum diangkat di P3K ini? Baru, Pak. Jadi saya baru dari 2018 masuk ke dunia pendidikan. Sebenarnya lulusnya tuh dari 2016. Dari universitas mana, Bu? Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Oh, IAIN UIN Antasari Banjarmasin ya. Sekarang UIN. Sekarang UIN, dulu IAIN ya. Dulu Oh, IAIN, betul. saya. Tahun 2018. Lulusnya 2016. Jadi nggak langsung ke dunia pendidikan. Oh, jadi sempat nyantai dulu apa? Kerja di perusahaan, salah satu perusahaan. Salah satu perusahaan Iya, karena memang cita-citanya bukan jadi guru. Wah, asik nih. Asik bener Pak Said. Berarti sama Pak. Saya juga Iya. cita-citanya di awal bukan menjadi seorang pendidik kayak itu. Nah, ini menarik nih.
cita-cita awal dulu setelah lulus dari kuliah ya. Iya. Kalau Pak Said dulu dari lulusan mana, Pak? Dari lulusan Madrasah Aliyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah, kebetulan Pak lah tempat saya lulus ini tempat saya juga ditempatkan sebagai pendidik sekarang. Jadi back to basic nih. Iya, Luar biasa. kebetulan. Terus kuliahnya di mana dulu, Pak Said? Kalau saya kuliahnya dulu di STAI Al-Wasliyah Barabai Pak, di Hulu Sungai Tengah. STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Iya. Al-Wasliyah Barabai. Barabai. Oh iya, iya. Untuk diketahui para pemirsa sekalian ya bahwa Kota Barabai adalah ibu kota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, salah satu kabupaten dari 13 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, gitu ya. Iya. Oke, tadi saya dalamin tanya tadi tuh, Pak Said dulu. Kok tadi mengatakan cita-cita awal bukan sebagai ASN atau abdi negara, tapi Iya. mungkin kerja di lebih swasta atau Iya, benar, perusahaan Pak. seperti itu. Kenapa jadi kayak gitu, Pak? Dulu pikiran kita ya Pak ya, untuk kuliah itu sangat jauh karena apa, kemampuan orang tua kan Oh iya, alasannya betul. itu. Ya, itu masalah ekonomi ya. Iya benar. Cuma karena kemarin kebetulan saudara saya yang kedua beliau seorang sarjana. Ketika itu beliau ikut penerimaan CPNS dan alhamdulillah beliau lulus. Ketika beliau lulus, lalu beliau ada niat untuk menguliahkan saya sebagai adiknya, untuk juga menyusul beliau sebagai ASN seperti itu. Jadi gotong royong sama saudara. Iya betul Pak. Luar biasa ini, kerjasama, saling menolong dengan saudara memang harus itu. Kalau ibu sendiri kenapa jadi kayaknya cita-cita awalnya bukan sebagai apa ASN, bukan sebagai guru ya? Cita-cita awalnya tuh sebenarnya jadi psikolog Pak. Psikolog? Iya, nggak jauh-jauh sebenarnya sih dari pendidikan. Pendidikan Betul juga, ya. gitu. Cuman karena keluarga itu hampir banyak yang jadi guru, jadi mindset orang tua tuh kayak jadi guru aja gitu. Jadi, terus kata orang tua kenapa sih kok guru apa punya nilai lebih tertentu, apa punya sesuatu yang istimewa mungkin kok jadi apa lingkungan dari ibu rata-rata pendidik atau guru? Kata itu secara pekerjaan tuh lebih gampang, walaupun sebenarnya ternyata enggak. Ternyata enggak gampang sama, jauh malah dari kata gampang ya kan. Sulit ya kan. Tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya banyak ternyata luar biasa. Jadi memang manakala kita belum memasuki sesuatu bidang, kita tidak akan mengenal dengan spesifik apa sih isinya, kan seperti itu kan. Betul Pak. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak bisa meremehkan sih rekan-rekan atau kawan-kawan atau siapapun di bidang lain. Kita lihat kok kayaknya enak, padahal enggak tuh. Kita nggak tahu aja gitu kan. Iya. Tapi saya yakin, nggak tahu cerita gitu. Tapi saya yakin ASN apalagi pendidik itu yang paling berat adalah tanggung jawabnya. Dia bukan hanya mengajar, tapi nomor satu lah mendidik. Luar biasa di situ. Oke, sebelum lulus menjadi P3K, itu terutama Pak Said ya, sekian belas tahun juga, berapa 12 tahun tadi? Iya kurang lebih Pak. Kurang lebih 12 tahun. Itu otomatis waktu itu pernah gampang nggak nih? Pingin terus apa lanjut kan? Apalagi dulu minta maaf nih, masih honorer itu pendapatnya kecil mungkin atau berapa mungkin? Bisa diceritakan, di-share dengan para pemirsa mungkin? Kebetulan Pak lah, mungkin rezeki setiap manusia berbeda-beda Pak Betul, lah. ya. Kebetulan ketika saya mulai mengabdi sebagai guru honorer ya Pak ya di Mis Batu Tangga itu, ketika 2 bulan saya baru mengajar ke sana, kebetulan ada dana terpencil yang diberikan oleh program pemerintah dari pemerintah pusat Pak. Dana untuk daerah terpencil? Iya, kebetulan tempat saya bertugas kemarin itu salah satu daerah terpencil. Jadi ketika saya baru pertama menghonor Pak sudah diberikan dana tersebut. Oh ya, kalau boleh tahu saya potong sebentar nih. Dari daerah apa namanya Batu Tangga, iya, itu dengan Kecamatan Kota Tangga Timur Barabai ya Pak ya. Ke Kabupaten Barabai, Kota Barabai itu kurang lebih jaraknya itu berapa kilometer? Sekitar 23 km 23 km dengan kondisi geografis wilayah yang bukit-bukit ya? Iya benar Pak. Karena kalau dari dengar namanya Batu Tangga kayak naik tuh. Daerah pegunungan Pak. Pegunungan. Iya. Jadi memang wajar manakala dimasukkan sebagai wilayah atau daerah terpencil dan mendapatkan dana bantuan untuk daerah terpencil wajar. Betul Pak. Iya, terus gimana? Artinya ketika saya mulai mengabdi sebagai guru honorer, alhamdulillah ya Pak ya, rezeki saya itu langsung banyak. Ketika itu gajinya Pak 1 bulan 1.350.000. 1.350.000. Ya, dengan kami wajib turun atau berhadir ke sekolah tersebut cuma 3 hari.
Wajibnya ya? Iya, dan itu berlangsung Pak, dananya itu dibayar oleh pemerintah pusat sampai 2019. Sampai 2019. Iya, dan dana tersebut juga alhamdulillah sekali Pak, bisa saya menghalalkan seorang perempuan untuk menjadi istri saya. Alhamdulillah, Ya, sudah itu punya istri ya? sudah Pak. Tahun berapa itu alhamdulillah. nikahnya tuh? Tahun 2012 Pak. 2002, cukup lama. Berarti anak Iya. sekarang berapa anak sih? Sekitar 10 tahunan sudah kami 10 berkeluarga tahun. Pak. Anak sudah? Anak sudah 2, Sudah satu 2. putra, 1 putri Pak. Luar biasa. Iya. Nah, Ibu nih sekarang nih, Bu Warni, apa lagi nih? Tuh udah dalam banget ya Pak Said nih cerita. Kalau apa Bu Warni gimana nih? Dari segi penghasilan. Iya. Jadi dari pertama itu kan emang niatnya nggak mau ngajar gitu ya Pak Iya. ya. Jadi pas disuruh kuliah ke jurusan pendidikan yang ikut aja, percayanya tuh kalau pilihan orang tua tuh pasti bagus. Wah, ini yang kita luar biasa nih. Kita harus yakin di sini karena tidak mungkin orang tua dengan pengalaman, kebijakan, ya kan wisdom orang tua kita. Tidak mungkin lah mengarahkan anak-anaknya kepada hal yang tidak ada mempunyai masa depan yang bagus. Nggak mungkin, saya yakin di situ ya. Saya yakin di situ. Dan kita pun yakin bahwa Mawari ternyata juga meyakini dan alhamdulillah ya sesuai dengan harapan dan doa orang tua bisa menjadi pendidik dan alhamdulillah sekarang jadi P3K diangkat. Oke, lanjut Mbak. Jadi karena ngikut orang tua tadi ya udah dijalanin. 2016 saya lulus tuh sempat di perusahaan. Kalau di perusahaan kan gajinya enak ya Pak ya. Iya, besar ya. Tambang masuk perusahaan tambang ya. Iya, 2 tahun di sana. Jadi nggak mau berhenti gitu. Karena asik ya, duitnya gede. Karena satu hal, karena kemarin ada likuidasi cabang, pas kebetulan cabang yang di Barabai itu ikut, jadi satu orang kalau nggak salah 1.000 orang tuh kena PHK, termasuk saya. Termasuk, Jadi selama kena PHK itu masih nggak mau ngajar. Masih kayak nyantai. Jadi pas sudah 7 bulan apa 8 bulan ditawarin nih ada kosong gitu di MTSN 4 pertama. Ya udah diain. Saat itu tuh cuman dapat 2 kelas. 2 kelas ngajar apa itu? Ngajar matematika, saya guru matematika. Oh, MIPA ya. Jadi dapat 2 kelas. Kalau nggak salah waktu itu tuh gajinya 289.000 Pak. Per bulan. Wow, 280.000 per bulan. Wow. Untuk tahun 2018. 2018. Wow. Buat bensin aja. Iya. Utang itu jadi. Ya, bisa dibayangkan bagaimana beratnya ya. Beda-beda ya Pak ya rezekinya ya. Bertahan itu kalau nggak salah 1 tahun. 1 tahun dulu gitu. Pasti hampir 1 tahun itu naiknya cuma sedikit-sedikit. Jadi gajinya itu dari disuruh nyambi jadi operator. Oh ya, ngerjain ke bidang-bidang lain di madrasah situ ya. Iya, jadi diperbantukan segala macam. Sampai akhirnya ada sekolah yang kekurangan juga tapi swasta. Jadi di Balangan. Jadi PP itu 40 km sehari. Wow. 40 km di kabupaten lain yang berjarak kurang lebih berapa Bu? 40 km tadi ya. Kalau ditempuh mungkin itu kalau pakai ke motor ya apalagi perempuan. 45 menitan. 45 sampai 1 jam. Itu kalau belum kena hujan. Iya kan, ngeri kan itu. Nah, alhamdulillah. Tapi intinya sekarang gini. Tuhan ngasih jalan, pemerintah memberikan solusi dan Anda mengikhtiarkan berdua kan sekarang sudah lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita sangat bersyukur dalam hal ini kan. Jadi selama perjuangan dulu, merintis dulu, honor dulu, itu mudah-mudahan bisa menjadi semacam tambahan energi kita untuk bersyukur. Artinya bukan sesuatu yang dulu sulit itu malah membuat kita lemah, tapi dulu yang sulit, dulu yang penuh perjuangan itu malah menjadi support utama bagi kita ya, dalam mengabdi sebagai ASN. Nah, itu luar biasa. Oke, sekarang saya mau nanya nih, pernah nggak nih dengar apa namanya itu semacam kayak rencana pemerintah nih? Kalau di PNS kan ada pensiun ya setelah purna tugas pada usia 58 bagi yang non fungsional, kalau yang fungsional bisa 60 atau 65 pada pangkat-pangkat tertentu. Nah, itu saya dengar atau mungkin Pak Said dan Ibu Mawarni mendengar juga, katanya P3K juga akan ada dana pensiun seperti itu. Mungkin apa pernah dengar seperti itu Pak Said kira-kira? Kalau dengar pernah Pak. Pernah. Ya baru saja mungkin sebulan yang lewat lah kita pernah membaca di
internet memang mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan wacana tersebut bisa terrealisasi Pak, itu harapannya. Kalau bisa terrealisasi kan artinya kami sangat bersyukur. Malah rezekinya semakin bertambah. Artinya untuk di hari tua itu kita sudah ada jaminan di masa tuanya Pak, seperti PNS seperti itu. Iya, betul. Mungkin itu Pak. Terus mekanisme apa yang saat ini sampean ketahui menyangkut masalah dana pensiun untuk ASN atau P3K itu? Yang sampean ketahui lah, sedetail apa yang sampean mengetahui mekanismenya kira-kira? Kalau secara detail tidak terlalu mengetahui juga kurang Pak. Memahami juga ya? Karena kan kebetulan kita baru, jadi untuk wacana tentang itu kurang membaca lah Pak Ulun tentang itu lah Pak lah. Jadi masih kurang literasinya Ulun ini sebenarnya. Betul. Memang kami pun dari Balai Diklat juga masih mempelajari juga, tapi saya dengar itu masih berupa draft yang lagi dibahas di DPR. Ya mudah-mudahan bisa di final, bisa dijadikan bukan draft lagi tapi jadi kenyataan. Nah, iya betul. Amin. Kalau Bu Mawar nih, apa yang Ibu ketahui tentang pensiun bagi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja seperti para PNS pada umumnya? Sama sih kayak Pak Said, karena memang isunya baru-baru ini aja betul, ya Pak ya. Kalau yang kemarin-kemarin katanya P3K nggak dapat pensiun. Oh seperti itu ya? Jadi nggak bisa naik jabatan gitu. Segala macam pokoknya beda lah pokoknya statusnya gitu. Tapi karena sekarang di sini dijelasin katanya P3K itu statusnya itu sama loh sama PNS itu betul. ASN juga gitu. Betul. Dan ada wacana pemerintah untuk bikin ada jaminan hari tuanya. Jaminan hari tua gitu. Seperti pensiun ya. Yang saya tahu tuh kayak katanya nih mekanismenya tuh mungkin yang berapa tahun P3K gitu baru dikasih. Begitu. Katanya loh, saya nggak tahu. Ya enggak apa-apa, informasi awal yang kita terima itu bisa jadi katanya. Iya. Terus dari si sono bilang, sini bilang segala macam, tapi itu adalah informasi. Ya nanti kan yang kita harapkan mungkin dari pemerintah segera ada kejelasan menyangkut masalah itu, karena itu menyangkut hari tua kita ya kan. Iya benar. Bu Mawar ini saat ini sudah berkeluarga? Belum ya. Wah ini pengumuman nih para pemirsa dan rekan-rekan ini. Ada yang jomblo nih. Satu nih P3K nih. Dari SD ya Pak ya? Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tolong banget ini tolong. Oke. Nah, tutup dulu ketawanya nih. Ini kan udah hari ketiga ya mengikuti orientasi P3K di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Nah, saya minta singkat aja nih. Mulai Pak Said datang nih ya. Iya. Balai Diklat, ya kan. Itu penyambutannya gimana? Terus selama di Balai Diklat juga kan ada asrama tuh tempat nginap tuh. Iya. Habis itu bagaimana? Apakah petugas atau pegawai sini ramah atau pada bengis kayak gini, pada melotot ya? Atau bagaimana? Terus selama ini mengikuti pembelajaran kan ada kita beberapa peserta adalah konsumsi snack atau ya fasilitas lain lah. Itu kalau Pak Said nih, ini jujur nih. Ya. Kira-kira bukan lip sync ya, bukan bikin seneng kan nih. Jujur aja. Kira-kira apa nih yang Pak Said rasakan? Kalau baru pertama kali saya menginjakkan kaki ya Pak ya di Balai Diklat ini ketika masuk ke wilayah BDK ini, alhamdulillah Pak, kalau pelayanan baik itu dari penyelenggara maupun dari panitia, kebetulan kita angkatan 42 ya Bu ya. 42 ya. Ya, kebetulan dari pelayanan baik itu dari makanan, tempat tidur dan juga dari hal-hal lainnya lah Pak lah. Kalau kita merasakan alhamdulillah sangat luar biasa. Karena kan kita tinggal belajar, ketika jam makan kita istirahat makan, ketika kita istirahat di kegiatan pembelajaran ice breaking kita dilayani dengan makan snack dan lain sebagainya. Artinya di sini sudah sangat luar biasa. Artinya kita tinggal duduk manis mendengarkan dari Widya Iswara untuk berikan ilmunya kepada kami dan alhamdulillah kita menikmati hal tersebut. Kalau bisa ya Pak ya, kalau bisa. Mudah-mudahan ada kegiatan seperti ini lagi, tapi kami hanya bukan sebagai sebagai peserta P3K lagi karena kan kami berharap ini sudah lulus. Kalau kami berulang kegiatan mungkin di kegiatan-kegiatan lain yang kami mungkin diundang atau ikut pelatihan yang ada di BDK ini Pak. Memang sebetulnya setiap ASN itu bisa apa saja, bisa PNS, bisa honorer, bisa P3, itu termasuk ASN semua itu. Itu memang mempunyai hak dalam undang-undang itu bahwa mereka mendapatkan pelatihan minimal dalam 1 tahun untuk peningkatan kompetensi mereka, pengetahuan mereka, ya kan, profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas supaya lebih meningkat lagi, minimal 20 JP. Itu minimal itu. Memang ada aturan seperti itu. Tinggal koordinasi dengan kepala satuan kerja lingkup kerja masing-masing, pimpinan di sana seperti itu. Oh ya, pada waktu Pak Said datang ke sini itu tanggal berapa dan kira-kira waktunya pagi, sore, malam tuh?
Kemarin kita datangnya tanggal 20 Pak. Tanggal Waktunya 20. pas waktu salat maghrib Pak. Sholat maghrib. Jadi ketika orang ajan kami datang di sini. Itu langsung ketemu sama satpam, Iya betul satuan Pak. pengamanan kami. Betul. Terus waktu itu lapor, Iya lapor Pak. lapor diarahkan. Iya diarahkan. Wah, sambutannya kira satpam kami sangar apa lembut waktu itu? Sangat ramah Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan wajah yang sangat luar biasa kayak itu. Kenal nggak pada waktu itu siapa satpamnya? Kada kena, cuma kalau kita bertemu ingat orangnya yang Ingat mana. orangnya? Iya. Lain kali dilihatin namanya sini. Iya. Oke, Pak. Kalau Ibu Mawar gimana selama di sini di Balai Diklat ya kan mulai datang, apakah penyambutan, terus selama di sini asrama, konsumsi atau para pegawai, para ASN ini apakah bisa melayani dengan baik sesuai harapan, sesuai keinginan, atau ada yang kurang enak ya atau ganjel nih? Satu kata aja deh Pak. Iya. Satu kalimat gitu. Ya boleh. Kayaknya mau nambah hari deh. Luar biasa, luar biasa. Salah satu unsur utama bagi kita semua ya sebagai ASN, terutama di lingkup kita ya Kementerian Agama dan kita di Balai Diklat Banjarmasin, aspek yang paling utama adalah menyangkut masalah pelayanan. Dan itu Bapak Said dan Ibu Mawarni juga pelayanan juga. Iya. Hanya beda yang dilayani dan lingkupnya beda. Iya, betul. Tapi intinya manakala kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk siapapun yang menjadi atau meminta pelayanan kepada kita harus bisa yang terbaik sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu yang utama bagi kita. Iya. Karena pelayanan itulah yang utama. Karena kita adalah abdi negara dan juga abdi masyarakat. Otomatis pelayananlah yang menjadi kunci bagi kita. Iya. Ya mudah-mudahan Pak Said dan Ibu Mawarni besok terakhir ya penutupan ya. Iya. Kita berharap besok ada post test ujian ya. Iya. Malam ini mudah bisa belajar dengan baik dan Amin. besok bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan Amin. maksimal. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya nanti selalu memuaskan dan kalau perlu sangat memuaskan nanti ya. Amin. Oke, terima kasih sampean berdua sudah mau hadir ngobrol-ngobrol dengan saya, ngobrol-ngobrol di Ngompas yaitu ngobrol santai Perantau Humas Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Dari hasil obrolan ini kami yakin ada hal positif, ada hikmah yang bisa kita ambil oleh semua pihak. Yang intinya kita harus sadar bahwa kita adalah ASN dan kita adalah rakyat masyarakat, wabil khusus di lingkup Kementerian Agama. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi, Amin. mungkin dalam pelatihan yang lain ya, dalam Iya. situasi untuk peningkatan kompetensi, pelatihan-pelatihan menyangkut bidang tugas maupun materi-materi pembelajaran dari Pak Said dan Ibu Mawarni. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sukses nanti di tempat tugasnya masing-masing. Amin, Pak. Masih, Bu Pak. Mawarni juga, mudah-mudahan sukses juga. Demikian pemirsa, ngobrol singkat kami tapi dengan penuh santai dengan dua tamu kami ASN P3K dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin yang saat ini sudah mencapai gelombang ke-11. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.